kekuatan tuh emang ekstra banget sih. Di luar dari kita harus tetap berdiri, dan di posisi juga kita menghadapi banyak ujian dan masalah, itu berat banget sih. Cuman ya itu jadi kekuatan saya juga sih. Ibaratnya mungkin kalau saya tidak memiliki dan tidak punya tekad kuat untuk berdiri dan buat usaha, mungkin saya nggak bisa jadi sekarang seperti ini. Karena jujur itu sangat berpengaruh. Jadi beneran sempat stop jualan nggak waktu itu Kak, atau tetap aja jualan? Iya, emang benar-benar stop jualan pada saat itu karena faktor itu pun karena faktor keluarga juga ya. Jadi kayak saya menjalankan usaha itu sambil mengalami problema rumah tangga. Dan pada saat itu saya tetap menjalankannya. Saya tetap menjalankan sendiri, saya tidak bercerita dengan siapa-siapa. Saya menjalankan usaha saya sendiri sambil melewati masa-masa sulit itu juga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Parakan TV di rumah. Kembali lagi, saya Isra Fazira menemani Anda di segmen Serba Serbi. Nah, di Serba Serbi kali ini kita akan membongkar cerita menarik nih di balik layar butik fashion yang juga sering just tip Bangkok dan Jakarta. Jadi seperti apa nih kisah awal berdirinya, inspirasi, dan hingga bagaimana setiap koleksi dari butik Balkis itu punya daya tarik. Dan juga nanti owner juga akan berbagi tips dan trik seperti apa butik Balkis tetap eksis ya Kak hingga kini. Dan ini sudah bersama dengan Kak Fitri. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Kak, boleh dong di-share ke pemirsa di rumah nih, kapan sih pertama kali berdirinya butik Balkis ini, di mana dan kapan Kak? Oke, baik. Jadi untuk butik Balkis sendiri itu berdiri di sekitar tahun 2012. Wow, Sudah cukup lama. Dan awalnya itu di Pasar Gusar juga. Jadi dulu awalnya 2012 itu tepatnya di bawah Ramayana, di bawah Ramayana. Jadi awal butik Balkis itu di bawah Ramayana di Gusar. Terus hingga kembali lagi di Gusar itu perjalanannya pindah-pindah kemana aja Kak? Siapa tahu mungkin ya ada pemirsa di rumah yang mungkin cari-cari, oh dulu di mana ya, dulu kan butik Balkis di sini, terus pindah ke sini, sekarang kemana ya gitu. Bisa nggak Kak diceritain awalnya kemana hingga sampai akhirnya kembali lagi nih di Gusar? Oh iya, jadi luar biasa ya butik Balkis ini. Jadi benar-benar Masya Allah ya Kak, Masya Allah perjalanannya. Jadi yang dari berdiri butik Balkis terus sempat juga redup ya, hilang. Maksudnya saya pernah stop juga di fashion ini, di butik Balkis ini saya pernah stop sama sekali. Jadi perjalanannya benar-benar luar biasa ya. Jadi beneran dari di Gusar terus pernah ke mana ya, pernah ke perlu butik Balkisnya aja Pak, usaha saya yang lain? Boleh Kak. Jadi awalnya itu saya butik Balkis di Pasar Gusar. Nah kemudian saya karena mungkin situasi kondisi ya pada waktu itu, jadi saya sempat beralih berkolaborasi dengan warung makan. Terus saya masih juga menjalankan usaha butik Balkis ini. Nah kemudian mungkin faktor keadaan juga dan situasi pada saat itu, jadi saya sempat
drop di butik karena mungkin saya kurang fokus di situ. Jadi Karena sambil dua usaha itu, jadi semacam kurang fokus di butik Balkis ini. Jadi kemudian saya stop di baju ini, di usaha butik ini, dan saya sempat buka usaha angkringan ada di Bangkok. Terus saya buka warung makan Sulawesi di Gunung Lingkas. Nah kemudian waktu itu mungkin karena faktor ekonomi juga, jadi kayak pernah jatuh ya, drop. Jadi sempat udah balik ke rumah, saya stop sama sekali, nggak ada usaha, udah nggak apa-ngapain, nggak ada ngapa-ngapain. Tapi karena tekad saya juga yang memang apa ya, kuat ya Kak? Kuat ya, dan juga basicnya juga memang basicnya di usaha. Jadi dari situ saya mulai lagi, saya berpikir lagi nih, aduh kayaknya saya nggak bisa diam gini ya. Jadi di tahun berapa tuh Kak mulai bangkit lagi, mulai bangkit lagi di Fashion Butik Balkis ini sekitar tahun 2021 2022 ya. 2021 sih kayaknya, aku lagi di rumah pada waktu itu, dan beneran memang lagi drop banget ya, namanya ekonomi itu kan pasang surut. Nah jadi pada saat itu memang beneran drop banget, udah modal pada habis ya. Jadi dengan tekad aku yang kuat dan juga basic aku, jadi itu aku balik lagi dari nol. Jadi aku ngorder baju itu mulai dari yang selembaran ya kan kebetulan juga kayak kontak-kontak saya yang dulu ya, masih ada. Jadi saya cobalah order beberapa lembar, dan kemudian saya fokus, saya promosiin, kadang saya posting dulu barangnya. Jadi saya posting dulu, nanti ada yang order baru saya ambil, karena emang menyesuaikan lah dengan modal yang ada. Nah seperti itu, jadi saya ngurir sendiri, kemudian saya pokoknya fokus, dan akhirnya mulai pelan-pelan, akhirnya selembar, 2 lembar, dan akhirnya udah mulai beberapa ya. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk nyoba lagi. Itu bukan pas corona nggak sih Kak, kalau setelah 2001-2002 itu? Iya, itu udah setelah. Jadi aku awal keluar dari pasar Buser pada saat itu pas corona itu ya Kak. Jadi benar-benar ekonomi sih stabil banget ya di situ ya Kak? Nggak stabil banget. Jadi pada saat itu pas corona itu ya udah jadi kayak kita ekonomi ini kayak gimana ya, kita masih usaha, masih kayak aku ke baju juga, aku di butik juga, aku di makanan juga. Nah pada akhirnya nggak fokus. Nah pada saat itu ya aku mutusin untuk keluar. Jadi aku mutusin untuk keluar, ya udah mungkin di Gusen nggak bisa, jadi aku mutusin keluar. Nah ternyata di luar itu nggak bisa juga, jadinya akhirnya kembali ke rumah itu. Dan pada udah 2021-2022 itu udah lumayan sih, maksudnya udah sembuh mulai lagi ya, udah mulai lagi lah, roda perekonomiannya udah normal ya Kak ya? Bener. Jadi perekonomian juga udah mulai. Nah jadi di situ aku beranikan diri gitu kan, karena emang beda sih dengan kita di rumah dan punya store ya kan, pasti akan lebih menarik ya kan. Nah jadi hingga tadi tuh Kak ya, ekonominya normal kembali, terus akhirnya fokus lagi di usaha baju. Terus kayak gimana? Nah jadi mungkin pas rezeki juga sih. Nah jadi beberapa bulan setelah saya buka toko, jadi saya inisiatif nih live gitu kan, live kan. Itu mulai di mana tuh Kak lagi? Di rumah sih udah mulai live, tapi maksudnya masih berjalannya masih datar aja, masih normal aja. Nah terus kemudian setelah saya putuskan buat buka toko di situ. Nah jadi saya kembali live, dan Masya Allah itu live-nya langsung meledak gitu ya. Jadi kayak boom. Nah jadi kayak Butik Balkis tuh langsung cepet banget gitu putarannya. Jadi langsung meledak banget. Jadi customer itu pun yang dari yang sebelumnya cuma daerah Tarakan aja, dan setelah saya live itu meledak banget sampai keluar kota Tarakan juga. Nah jadi pada saat itu, nah akhirnya pelanggan dan Butik Balkis juga tambah dikenal gitu dari kalangan luar, dari daerah-daerah luar juga. Nah mulai dari situ saya live terus. Nah saya di Bangkok itu sekitar 3 tahunan ya saya di situ, dan
karena di situ posisinya kecil ya kan, tempat saya di situ kecil, jadi saya putuskan pindah lagi ke Sebengkok, dari Sebengkok ke Beringin. Jadi saya sempat ambil ruko yang agak gede, dan kebetulan kan sebelumnya kan memang di situ cuman store-nya agak kecil, jadi nggak bisa tinggal di situ juga. Nah pas jadi di Beringin, bolak-balik ya Kak ya, kendalanya sih di situ gitu ya, jadi kendalanya di situ karena store, rumah, dan kadang kan agak malam ya pulangnya, jadi kayak bolak-balik itu kayak lebih ini banyakan di jalan, jadi kayak pas pindah ke Beringin itu lumayan, jadi saya sekalian tinggal di situ. Nah jadi dari Beringin ke Beringin, dan kemudian saya pindah lagi ke Gusar akhirnya. Pada akhirnya kembali lagi ke Gusar. Jadi warga Gusar. Semoga makin lancar ya Kak rezekinya, makin rame, makin dikenal orang, kan emang sudah terkenal nih, makin dikenal lagi lah pokoknya. Makin dikenal lagi ya. Kalau bisa sih Butik Balkis nanti bikin store di luar Tarakan. Amin. Iya. Kak, untuk nama Balkis sendiri ini pemilihannya kalau boleh tahu dari mana sih Kak? Kebetulan Balkis ini nama anak saya, almarhum. Jadi kebetulan iya, nggak apa-apa. Jadi kayak dulu di 2012 itu anak saya pertama ya. Nah jadi saya inilah butik Balkis, dulu sih belum butik sih ya, jadi karena dulu kan posisinya di bawah-bawah Gusar gitu kan, toko-toko gitu, toko kecil banget kan, jadi kayak toko Balkis, iya namanya Balkis. Nah jadi setelah saya pindah, kan dulu awalnya di bawah Ramayana, dan kemudian saya pindah lagi di ruko, itu kan saya sempat di ruko di situ juga, di depan Ramayana. Nah setelah itu saya ini lebih resmikan butik Balkis. Jadi ke situ. Jadi berasal dari anak saya sih. Nama anak ya. Alhamdulillah, meskipun anak saya nggak panjang umurnya ya, tapi namanya selalu disebut-sebut, dikenal orang gitu. Semoga tokonya yang panjang umur lah ya. Amin. Orang tuanya benar. Iya. Lancar terus pokoknya rezekinya. Amin. Nah, iya. Untuk pemirsa di rumah, Tarakan tahu nih Kak, Tarakan TV tahu apa-apa aja sih yang dijual di butik Balkis, selain pastinya ada fashion ya Kak. Iya, benar. Selain itu ada apa aja? Iya, jadi sama sih ya dengan butik pada umumnya ya. Jadi kita di sini jualnya kebetulan produk wanita ya, fashion wanita. Jadi segala macam keperluan wanita ada di sini. Ya dari bawahan, atasan, gamis, jilbab, kosmetik, aksesoris, semuanya sih ada. Sendal gitu, sepatu ya. Pokoknya perlengkapan wanita. Perlengkapan wanita lah ya, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki lengkap pokoknya. Kalau misalnya kalian mau cari jangan lupa ke butik Balkis aja. Nah, untuk menggambarkan identitas brand butik Balkis ini coba Kak diterjemahkan dalam 3 kata Kak. Seperti apa itu maksudnya? Misalkan fashion, terus cantik, 3 kata yang menggambarkan untuk butik Balkis ini Kak. Jadi butik Balkis ini fashion, terupdate dan termurah. Wow, yang pasti termurah ya. Termurah sih setara. Yang penting kualitasnya ya Kak ya. Kualitas juga luar biasa. Kita utamakan kualitas sih. Jadi di sini kita jualnya barang-barang premium, tapi maksudnya yang impor tapi tetap harganya terjangkau. Bener ya Kak? Karena dari itu butik Balkis itu dikenal di luar, sampai keluar Tarakan itu butik Balkis butik termurah gitu. Jadi butik termurah gitu. Mulai dari atasan sampai bawahan semua produk butik Balkis itu murah pokoknya. Bener. Terus untuk media Pak, media apa yang paling efektif yang digunakan butik Balkis untuk bangun branding ini Kak? Branding apakah TikTok, apakah Instagram, atau Facebook? Facebook sih. Jadi kalau misalkan kata live itu di Facebook ya Kak? Tapi lebih IG juga. Oh, sekali dua ya. Jadi dua-duanya sih. Jadi cuman kalau pas lagi live lebih rame, lebih luas jangkauannya di Facebook ya Kak. Kalau IG juga sama, banyak juga customer butik Balkis di Instagram, cuman dia lebih kayak pas di story sih banyak kan. Cuman kalau lebih banyaknya dominannya di Facebook. Oke. Kalau untuk butik Balkis nih, Kakak sendiri untuk menjaga produk kualitas yang Kakak jual itu gimana Kak? Itu gimana Kakak memilah-milahnya itu gimana?
belinya mungkin dari supplier mana yang memang sudah terpercaya gitu. Iya benar. Iya, jadi kebetulan karena saya juga terjun langsung ya, jadi langsung berangkat sendiri, milih sendiri, dan juga pastinya langganan saya di sana juga udah terpercaya. Terus ya itu saya utamakan yang kualitasnya bagus, terus juga yang memang lagi update, memang lagi trending, iya. Dan kebetulan juga sesuai selera saya lah ya kan, jadi pas aja sih. Pas aja. Oke, nah kan Laka juga sering just tip nih, terutama just tip Jakarta ya. Oh, just tip Bangkok juga pernah kan Kak? Iya. Nah itu mulai kapan tuh Kak? Mulai tahun kapan sudah mulai just tip karena kan awalnya kan cuma jual-jualan aja kan? Benar, jadi kayak awal dulu kan cuma berangkat, nanti pulang, berangkat gitu. Nah jadi awal saya just tip itu sekitar tahun 2023. 2023 itu saya udah mulai live di sana. Jadi kayak just tip itu saya lebih kayak dominan agak lama di sana. Jadi saya sambil belanja, habis itu saya sambil posting gitu ya untuk just tip siapa aja yang mau just tip apa aja, selain dari produk yang saya jual juga saya open just tip. Jadi saya selama berangkat itu, selama di luar kota saya open, dan alhamdulillah saya juga tekunin itu. Jadi sampai sekarang malah saya lebih kayak ini kalau berangkat itu ini agak lumayan lama, karena lebih kayak menikmati ini just tipan itu, karena lumayan ya kayak kita di sana dan di sambil jalan-jalan terus cari cuan. Iya bener banget, itu yang utama sih. Jadi sambil liburan, sambil jalan-jalan, sambil juga cari cuan ya Kak ya. Kenapa kakak milih Bangkok sama Jakarta tuh jadi lokasi buat just tip? Pernah kepikiran nggak untuk lokasi-lokasi lain gitu Kak? Ya jadi kebetulan untuk saat ini ya emang lagi yang umum sih memang di Jakarta ya, pusatnya juga di pusat situ. Fashion kali ya. Benar, pusat fashion di Jakarta. Kiblatnya lah di sana. Iya benar, di situ kiblatnya semua di sana itu ada ya. Jadi kita memang tempatnya untuk belanja di Jakarta itu. Nah untuk kemudian di Bangkok itu ya emang lagi tren juga sih ya kan. Lagi jadi zaman sekarang tuh lagi pada rame juga yang just tip ke Bangkok. Dan kalau ditanya ada target ke tempat lain, ada. Iya. Apa Kak? Ada bisik-bisik dong. Bisik-bisik ya. Mungkin siapa tahu ada juga pemirsa Parakan TV yang mungkin mau ke sini nih, butik Balkis. Iya. Jadi gitu kan. Jadi kebetulan juga kan lagi rame juga tuh di Cina. Jadi kayak di Cina juga aku udah planning juga mau ke sana. Cuman ya masih nunggu waktu yang aja lah ya, waktu pokoknya tepat ya, sering-sering aja lah ya. Pokoknya media sosial dari butik Balkis. Jadi pantau aja lah jangan ya, sampai ketinggalan live. Jangan sampai ketinggalan live pokoknya. Dan kalau di live itu ini loh, jadi kayak di live itu sama yang di store itu lebih menarik dan lebih bagusnya belanja di live, karena aku ngasih harga lebih murah. Gitu. Jadi ada promo ke pas yang nonton live ya. Jadi makanya pelanggan itu pada excited nonton live. Dan kakak jadi juga sering loh bagi-bagi ini. Nah iya benar. Jadi kalau pas lagi di live ya, jadi kalian kalau mau dapat gift, dapat gift terus juga mau dapat harga murah, merapat aja, pantengin live-nya butik Balkis. Insya Allah dapat berbagi. Nah untuk produk-produk yang sering jadi dititip gitu Kak dari Bangkok itu tuh apa aja Kak? Kalau yang kemarin pas di Bangkok itu ada produk apa aja yang spesifik jadi minat para ini Kak, just tipper? Ya sama sih, umumnya sama juga dengan di Jakarta, fashion juga kayak misal kayak pakaian juga, koleksi pakaian seperti itu. Cuman kalau di Bangkok itu ada kosmetik. Jadi kayak customer tuh lebih ini juga dengan kosmetik, daya tarik sama kosmetik. Produk Bangkok itu juga lumayan. Jadi selain fashion, selain baju, ya kosmetik itu. Kosmetiknya kan kayak skincare, body gitu care ya, seperti itu ya. Nah, memang di Bangkok terkenal sih, kualitasnya juga lumayan.
bagus ya Kak, bagus. kita Bener. Terus kalau untuk kelebihannya nih Kak, belanja dari Bangkok sama di Jakarta, mana nih yang Kak lebih suka? Lebih sukanya sih di Jakarta aja karena di Bangkok itu sih kendalanya dia ongkosnya sih agak lumayan ya dibanding sama di Jakarta. Terus juga apa namanya, jaraknya kan lumayan jauh, jadi otomatis untuk meredikan barangnya tuh PO-nya tuh lumayan lama. Lama ya Kak? Ya, jadi yang tadinya kalau di Jakarta udah bisa berputar udah berapa kali, di Bangkok belum sekali kalau begitu. ongkosnya gitu Kak lebih mahal nggak sih? Kalau Lebih mahal, jadi di Bangkok tuh lebih mahal kan, dia 2 kali lipat kan. Jadi kayak dari Jadi untuk kalau fee just tip-nya gitu Kak lebih mahal pas di Bangkok lah ya? bener. Makanya sebenarnya saya lebih berat gitu kalau jualan, maksudnya just tip dari Bangkok itu, karena saya kan identiknya udah terbiasa jual murah. Dan kemudian Udah kita dikenal lah ya, udah terkenal, jadi kayak berat gitu ya, paling murah ya. Jadi pas lagi di Bangkok itu emang harus ngikutin harga karena emang ongkosnya harus diperhitungkan, terus perjalanannya, terus pokoknya yang lainnya lah ya kan, dan memang harus harganya tinggi. Nah jadi beratnya sih aku di situ, jadi makanya aku kayak lebih seringan di Jakarta aja karena produk juga kalau kita tahu ya, misalnya kalau sudah punya tempat dan punya langganan yang benar-benar produknya dari Bangkok juga sama. Dan kita di Jakarta bisa dapat harga yang lebih murah. Seperti itu. Nah Kak, untuk mengatasi kendala ini kan berbeda ya Kak, bahasa kita di sana kan Kak. Itu untuk ngatasin kayak gitu tuh Kak, kendala bahasa saat transaksi di Bangkok itu gimana Kak? Apakah pakai Google Translate Kak? Atau bagaimana Kak? Atau pakai orang sana Kak buat bantu? Enggak sih, mengalir aja. Jadi gimana cara tawar-menawarnya gimana tuh Kak di sana? Kayaknya seru deh. Seru ya, jadi di sana paling umumnya pakai bahasa Inggris sih. Ya, jadi kan bahasa Inggris ya dipakai bahasa yang dasar-dasar aja yang dimengerti, karena kebetulan nggak fasih juga kan bahasa Inggris kurang, jadi kayak pakai bahasanya yang umum-umum saja, dan mereka tuh pun juga paling udah mengerti. Pernah ada kejadian lucu nggak sih Kak, atau unik yang pernah terjadi selama Kakak belanja di Bangkok? Iya, jadi pas waktu itu ya terjadi tawar-menawar, terus juga kayak mau bagi kontak, ya kan berbeda tuh di sana, jadi kayak agak ribet gitu ya. Jadi dengan dia bahasanya dia kurang paham dia juga, dengan bahasanya, Kakak dengan bahasa Kakak gitu ya Kak. Jadi kayak lucu aja gitu kan. Cuman paling sambil ini bahasa tubuh. Jadi dibantu dengan bahasa tubuh gitu ya. Iya, jadi kalau udah benar-benar nggak paham ya pakai bahasa tubuh, nanti akhirnya iya di situ arahnya. Akhirnya paham ya Kak? Paham ya. Nah, baru-baru ini kan Kakak juga umroh ya, baru pulang umroh ya, Kak. Alhamdulillah. Dan di sana juga sempat just tip ya. Juga lagi. Itu kayaknya Masya Allah, jadi mana-mana just tip ya pokoknya. Tapi itu kayaknya sedekah deh, bukan just tip deh. Soalnya harganya murah banget. Iya benar. Jadi ibaratnya gini kan, kebetulan kan di sana kemarin kan berangkatnya juga bareng keluarga ya, rame-rame. Nah jadi aku pikir kan, terus aku belanja buat oleh-oleh. Nah jadi aku sempet video-videoin dan ternyata banyak banget yang mau just tip. Kan sebenarnya aku nggak mau just tip karena mungkin udah terkenal kali Kak, karena sebelumnya Kakak suka just tip kan. Benar. Jadi yang sebelumnya nggak kepikiran buat just tip kan, karena niat aku nih ya udah kita fokus ibadah aja, karena aku kan tahu kan juga di sana banyak juga yang just tip. Cuman kepikiran dari sebelum berangkat itu emang nggak kepikiran sama mau sekali, cuma mau ibadah aja. Ya udah fokus ibadah dulu, nanti tempatnya just tip ya ada di Jakarta aja gitu kan. Jadi pas aku lagi video-videoin, banyak banget teman-teman customer juga tertarik. Owner boleh just tip ini enggak? Boleh just tip ini enggak? Ya udah, open deh. Jadi aku open sehari doang karena posisinya kita belanjanya tuh udah mau pulang, udah mau balik Indonesia kan. Jadi sehari doang aku posting ini langsung lumayan banget deh pemirsa. Iya benar. Siapa yang kemarin ikutan just tip waktu Kakak? Jadi sempet di komen tuh sama temen aku, kok kamu murah banget sih jualnya? Ya nggak apa-apa, anggap aja lah aku buat oleh-oleh aja, kan aku nggak bisa tuh bagiin oleh-oleh sama satu tarakan ya kan. Jadi anggap aja nitip aja, sekedar nitip aja.
Jadi yang penting kan aku nggak rugi. Intinya aku nggak rugi. Jadi anggap aja semacam sedekah, dan mereka kan juga bisa ini, karena ada customer juga yang katanya sebenarnya aku bisa pesan online, ada di Shopee juga, cuman katanya beda kalau langsung dari sana. Iya, bener. Biar kebagian berkahnya gitu. Biar pada kebagian berkahnya. Bener. Ya. Jadi makanya saya ya udah deh, kasih berkah aja pada semua pelanggan butik Balkis, Masya biar pada Allah. kesana juga gitu. Saya kebagian berkah aja deh, nggak usah untung dulu. Iya, yang penting Gitu. berkahnya dulu ya, Iya. Kak. Untungnya menyusul ya, Kak. Untungnya nanti di tempat lain lah. Iya. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk target kakak sendiri untuk pelanggan-pelanggan jastip nih kak, ke anak muda kah atau ke ibu-ibu kah, kemana nih kak? Target pasar sendiri kak? Target pasarnya ini sih umum sih. Umumnya. Ya, dari ABG, dari orang tua. Makanya saya juga belanjanya itu saya mengikutin juga selera. Ya, jadi dari yang bisa dijangkau sama anak muda, remaja, dan orang tua juga. Jadi nggak ada dominan, nggak ada spesifik, iya. Jadi yang semua lah mencakup. Untuk pelanggan setia butik Balkis yang kira-kira yang paling jauh di luar Tarakan di mana kak? Paling jauh di daerah Timika. Timika itu di mana? Di Timika itu di mana? Papua ya. Jadi ada customer aku, kebetulan pelanggan aku dari sana. Lumayan beberapa orang. Jadi setiap live nanti di order. Dari luar Tarakan berarti banyak juga ya kak? Banyak banget. Jadi seputaran Kaltara sih rata-rata punya. Jadi dari wilayah Kaltara lah ya. Kalimantan Timur juga ada. Seperti itu. Dan cara kakak buat promosikan Justip agar orang ikut Justip nih kak, apakah di Facebook atau di Instagram untuk promosinya? Di Instagram dan Facebook. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Berarti ya. Terus sering ngadain flash sale juga nggak sih, atau diskon? Nah, itu sering. Jadi makanya customer butik Balkis tuh itu yang dinanti-nantiin. Itu yang dicari. Pokoknya begitu butik Balkis live nih. Nih ada sale nih, ada flash sale nih. Nah, dan kebanyakan sih keseringan di hari Jumat. Dan pada sebelum saya berangkat juga. Jadi saya biasa flash sale itu ketika saya mau berangkat lagi nih, mau Justip lagi, jadi saya habisin dulu yang ada di toko. Terus habis itu berangkat lagi, live lagi di sana, barang baru lagi. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi pada saat flash sale itu emang benar-benar aku jualnya ya udah nggak dapat untung. Jadi emang aku mau habisin aja. Jadi makanya pada customer kan udah tahu nih harga normal berapa. Nah, terus pas flash sale itu ya tertarik lah. Jadi yang tadinya belum mau beli, akhirnya beli juga karena lumayan loh. Harganya udah yang paling murah nih. Iya benar. Jadi lumayan, mumpung murah di butik Balkis. Bilangnya kayak gitu. Capek nggak sih kak sambil belanja, terus pulang dari belanja nyimpen harus live lagi? Pasti ada perasaan capeknya itu juga, tapi capek banget pastinya kalau mau di ini ya, kalau mau dijabarkan capek banget ya. Bayangin namanya hobi juga ya kak? Hobi dan pekerjaan juga, jadi udah kebiasaan juga, jadi nggak terasa. Jadi bayangin aja, jadi kita di sana itu dari pagi bangun tidur itu pagi jam 6 jam 7-an seperti itu ya. Udah siap-siap, udah jalan nih. Bayangin kita tuh keliling jalan kaki ya dari pagi sampai sore, keliling jalan kan, milih-milih sambil video-video tuh open Justip. Nanti ketika sore balik ke hotel ya, kita bongkar lagi barangnya sendiri. Dan kebetulan kan aku belum pernah bawa admin. Jadi sendiri kerjanya semuanya sendirian. Belanja sendiri, rekap sendiri, bongkar barang sendiri. Habis itu lanjut lagi live sampai malam, kan nanti packing sendiri, nanti tinggal dikirim. Nanti sampai di sini juga admin yang pisahin gitu. Kan pas sementara live kan udah dicatatin tuh namanya. Itu capek sih, tapi cinta ya kak. Cinta dan menikmati. Bener. Dan cara kakak buat menjaga pelanggan kak biar tetap setia nih, tetap loyal sama butik Balkis apa kak?
Iya, strateginya. dengan cara itu ngasih Promo-promo terus promo-promo ya. terus, kemudian juga cara kita sih sebenarnya sama customer itu seperti apa.